Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami tahu Engkau sudah berikan kepada kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan ini waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami tahu hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang ajaib. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau belajar daripadamu. Kami sudah terima banyak daripadamu Tuhan. Dan ini waktunya untuk kami terus menghidupi setiap firman, setiap perjanjian, semua yang sudah Engkau sediakan buat kami. Mampukan kami menangkap apa yang berasal daripadamu. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi penggenap-penggenap dari setiap firman-Mu. Mari Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami. Biar hikmat turun atas setiap kami. Pewahyuan dan pengertian turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini sebenarnya saya bisa punya kesempatan untuk nunjuk yang lain. Tapi karena kemarin urusannya kaos OSIS terus, jadi bantuin, jadi saya lupa. Tengah malam saya ingat kan gak enak ya, kalau mau ngoperin ke Ibu Ayu atau siapa kan gak enak udah malam-malam. Tapi saya percaya hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang misteri jalan Tuhan. Ibu Nani ini beberapa waktu sering bicara dengan kami, itu bilang gini, saya itu sebenarnya takut juga loh. Saya itu takut, artinya begini, ada sekarang ini financial freedom ini nanti bisa persepsi orang tuh berbeda-beda gitu loh. Sehingga bisa jadi kecewa sama Tuhan ketika apa yang diharapkan, apa yang sudah diimpikan itu nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi dari situ saya merenungkan ya, ada begitu banyak hal sebenarnya yang kita perlu tahu mengenali Tuhan kita itu. Salah satunya adalah satu ayat yang saya ingin bacakan pada pagi ini, jadi Roma 11 ayat 33. Tadinya saya mau nyanyi saudara-saudara, tapi karena belum latihan saya nggak berani. Suara saya sekarang sudah beda dengan dulu waktu masih jadi WL. Nanti diketawain sama Anda, nanti nggak usah nyanyi, kita akan baca aja. Karena ini ada lagunya, indah sekali lagunya. Kita baca, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dikatakan dalam sekali kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Dan dikatakan tak terselidiki keputusan-keputusannya. Kita kan orang yang paling nyelidiki ya, sering ngulik-ngulik ya keputusan Tuhan, ngeraba-ngeraba, nebak-nebak gitu. Dan dikatakan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi jalan-jalan Tuhan juga menjadi misteri buat kita karena kita gak bisa ngerti. Dan itu yang seringkali membuat kita karena tidak ngerti akan jalan-jalan Tuhan, akan keputusan-keputusan Tuhan, belum-belum kita sudah menjudge Tuhan sebagai Tuhan yang gagal menolong kita, sebagai Tuhan yang lupa dengan janjinya, sebagai Tuhan yang mana yang tidak membuktikan diri dalam hidup kita. Tapi Paulus mengingatkan, memang keputusan-keputusan Tuhan itu tidak terselidiki. Memang jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Tetapi itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Nanti saya akan menyaksikan beberapa saya belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Tapi kita mau melihat di sini ya, contohnya yang terjadi di Keluaran 7 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca. Tuhan berkata kepada Musa dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, aku akan menjadikan engkau seperti Allah di hadapan raja, dan saudaramu Harun akan bicara kepadanya sebagai nabimu. Bicara kepada Firaun. Sampaikan kepada Harun semua yang kuperintahkan kepadamu. Suruhlah Harun mengatakan kepada Firaun bahwa ia harus mengizinkan orang Israel meninggalkan negeri Mesir. Harus. Jadi nih Harun ini disuruh datang terus ngomong pesan Tuhan loh, pesan Tuhan bukan pesannya Musa. Kamu nih Firaun harus membiarkan bangsa Israel keluar. Nah, harus tadi. Ayat 3 kita lihat. Tetapi aku Tuhan akan menjadikan raja Firaun itu keras kepala. Ia tidak akan mempedulikan engkau sekalipun aku mendatangkan banyak
bencana di Mesir. Jadi aneh sekali Tuhan itu. Dia nyuruh Harun ngomong sama Firaun, kamu harus membiarkan bangsa Israel pergi. Tapi aku nanti mau mengeraskan hati. Jadi Firaun itu kan jadi keras kepala, nolak. Kan aneh. Nah kita seringkali berpikir kalau Tuhan sudah berfirman sama kita, pasti nanti semua beres seperti yang kita pikir. Kalau bilang gini, nanti kamu akan ditolong nih, pasti kamu bisa keluar dari utang misalnya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba Tuhan megang hatinya orang yang ngutangin, kerasin, ngamuk-ngamuk. Terus tiba-tiba pekerjaan kita merosot, nggak dapat duit buat bayar utang. Kan aneh. Padahal Tuhan udah janji. Nah seringkali di perjalanan seperti itu orang banyak menjadi kecewa sama Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana buktinya? Katanya janjinya financial freedom, kemerdekaan keuangan. Aku masih harus mengikat pinggang. Nah, bangsa Israel seperti itu juga. Waktu itu Harun disuruh ngomong harus. Nah yang ngomong Tuhan. Tuhan itu kuasanya seperti apa sih? Di atas segala-galanya. Bisa gak melepaskan itu? Sangat bisa. Ketika Tuhan bilang harus, pasti nanti pikiran di konsepnya Musa dan Harun, oh gampang, sudah harus pasti Firaunnya takut. Pasti Firaunnya akan melepaskan. Mungkin dipaksa sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang, aku akan menjadikan Firaun keras kepala. Jadi ternyata Harun ngoceh juga tidak dipedulikan sama Firaun. Kontradiksi sekali dengan apa yang sering kali kita pikirkan. Dan kita tahu, gak usah kita baca, bahwa akhirnya harus ada 9 tulah. Dan setiap kali tulah-tulah itu akan membuat Firaun terus keras kepala. Sampai yang ke-10. Ke-10 pun kalau kita baca belum berakhir. Karena kenyataannya dikejar lagi. Udah dilepas, dikejar lagi. Tapi kalau kita lihat ya, berulang kali Tuhan membuat tulah bagi orang Mesir. Tapi berulang kali juga Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, Tuhan ini seperti apa sih? Maksudnya apa sih? Tapi kalau kita baca selanjutnya, Tuhan ingin membuat tanda-tanda itu lebih banyak lagi di depan bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan waktu itu sedang ingin mendemonstrasikan eksistensinya. Supaya Tuhan yang seperti apa sih yang sebenarnya menjadi Tuhannya bangsa Israel. Kalau kita lihat, gak usah dibuka, di 1 Korintus 10 dituliskan, ada judul perikop, Israel sebagai tanda peringatan. Nah sebenarnya kita orang Kristen, orang-orang percaya ini belajar dari kejadian ini loh, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Cara-cara Tuhan melepaskan bangsa Israel. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, nanti jangan-jangan kita menjadi orang yang sebagian besar bangsa Israel yang akhirnya tidak masuk di tanah Kanaan. Karena yang masuk cuma 2 orang. Cuma Yosua dan Kaleb. Dan selanjutnya yang masuk yang lain adalah orang-orang Israel baru. Yang artinya lahir di padang gurun. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita menanggapi misterinya jalan Tuhan itu. Kita akan buka dari Mazmur 95 ayat 7 sampai 10. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Sampai di sini dulu. Dan Tuhan itu mengatakan ayat 7 tadi, jangan jalan dulu. Dikatakan kita ini umat gembalaannya. Kita itu kawanan domba. Domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Dia kalau pergi gak bisa tahu jalan pulang. Butuh penuntun, butuh gembala. Makanya kalau kita lihat di gambar-gambar itu, kalau ada gembala sama domba-dombanya itu bukan dombanya yang di depan, gembalanya yang di depan. Karena gembala yang menunjukkan jalan. Jadi bagaimana kita menanggapi untuk mengerti jalan Tuhan. Kita harus tahu status kita itu apa. Status kita itu domba. Dikatakan di situ kamu ini kawanan domba, tuntunan tangan Tuhan. Tapi kalau kita merasa aku pinter, aku bisa jalan sendiri, jadinya tersesat.
Jadi untuk kita bisa mengenali jalan Tuhan yang misteri itu, yang tak terselidiki itu, satu-satunya jalan yang pertama adalah kita harus menyadari kita itu domba. Jadi setiap langkah hidup kita, kita harus lihat dulu gembala kita ada di depannya. Tuntunan gembalaannya. Jadi kita harus menyadari Tuhan itu sedang ada di depan kita. Pastikan itu. Ketika Tuhan tidak ada di depan kita, jangan-jangan kita sudah nyeleweng. Jangan-jangan kita sudah tersesat. Jangan-jangan kita jalan sendiri. Jadi gak ketemulah jalan Tuhan. Dan kemudian kita mulai uring-uringan. Mana sih Tuhan itu? Kok orang yang gak kenal Tuhan hidupnya lebih enak daripada saya yang sudah percaya? Karena apa? Sebenarnya kita itu harusnya lebih enak, lebih terjamin. Tetapi hidup kita harus mencitrakan kita sebagai domba yang bodoh, yang gak ngerti apa-apa. Jalan bener itu hanya karena niru di depannya ada gembala. Kalau gak ada gembala, ya jangan. Satu ketika dulu, waktu saya baru pindah ke Cirebon, tapi saya sudah bergabung di Eklesia. Ada orang yang juga jadi mentor selain Ibu Nani. Dan kami sama-sama melayani sebenarnya, tapi dia lebih dulu di Cirebon, dan dia mungkin lebih dulu dalam gaya karismatik ya. Nah, jadi dia suka mementori kami. Dia sering bilang begini, "Ina, kamu nurut banget sih sama Ibu Nani," katanya gitu. Sebenarnya kan begini. Saya cuma ngomong begini. Saya bukan soal nurut sama Ibu Nani, tapi saya belajar pengalaman dari setiap orang yang ada di sekitar saya, termasuk Ibu Nani sebagai pemimpin. Karena apa? Saya tidak tahu, saya ini domba, tapi saya harus ngelihat di depan saya ada yang menuntun saya. Dan ketika saya berjalan, saya tahu setiap kali tuntunannya adalah jalan yang benar, yang ikut. Makanya jangan sembarangan ngikutin orang, karena kita pastikan bahwa di depan kita adalah gembala yang Tuhan tunjuk untuk menuntun kita. Kedua, lanjut ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jangan keraskan hatimu. Sering kali kita itu jadi orang Kristen ini sudah punya konsep-konsep hidup yang susah sekali untuk diubahkan. Sebagai orang percaya, setiap hari kasih setia Tuhan selalu baru. Dia akan nyatakan kasih setianya, dia akan bongkar sesuatu yang baru. Jadi Tuhan itu tidak bisa dikenali kita dari zaman kita kecil, kita kenal Tuhan seperti itu, sampai kita sekarang konsep kita tentang Tuhan ya seperti itu. Tidak bisa. Karena apa? Ketetapannya, keputusannya itu berbeda. Jadi kita nggak boleh keras hati. Kalau kemudian kita mulai dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang baru, mari kita bergumul. Nah, kalau salah gimana? Saya percaya hati yang benar di depan Tuhan tidak pernah dibiarkan berbuat salah. Saya punya teman yang dulu aktif sekali bersama-sama kami di Eklesia, melayani bersama-sama. Begitu kita semua dibawa kepada profetik, dulu kan belum ada profetik, dia mengundurkan diri. Dia bilang itu konsep yang gak bisa saya terima. Apa sih itu profetik? Saya tuh sampai nerangin begini, kamu suka ikut perjamuan kudus gak? Perjamuan kudus kan udah dari zaman dulu. Itu kan tindakan profetis. Bukankah perjamuan kudus kalau kita minum anggur itu memangnya darah? Bukan kan? Itu tindakan profetik. Dan kamu terima itu sebagai konsep gereja zaman dulu. Nah sekarang begitu kita mulai dikembangkan, Tuhan diajarkan untuk melakukan tindakan profetik. Di Alkitab semua tindakan-tindakan yang dilakukan bangsa Israel profetis semua. Tapi dia gak terima. Dan sampai sekarang tetap mengeraskan hati. Sayang sekali. Jangan kita keras hati. Tuhan kita itu tidak bisa dikenali sekali seumur hidup. Gak bisa. Setiap hari sesuatu hal yang baru selalu Tuhan bisa bukakan. Bagi kita yang terus merindukan, kita bisa dibukakan terus. Adapun sekarang ini, saya dulu juga sudah suka beberapa waktu yang lalu juga saya
dalam hati. Tapi ini cuma dalam hati, nggak cerita sama Ibu Nani, ini dalam hati. Nggak tahu akhirnya cerita apa enggak. Saya tuh gini, orang-orang Sion itu ya diajar tentang keintiman. Hebat. Karena pemimpin kita adalah soal keintiman. Tetapi bicara duit kurang hebat. Karena yang hebat duitnya cuma Ibu Nani. Saya mikir begitu. Yo, saya kan pengurus sekolah, kan ketemu sama orang itu yang susah terus. Kalau yang nggak susah kan ngumpet semua. Jadi saya bilang, aduh di Sion itu susah ya kalau cerita duit ya. Tiba-tiba Ibu Nani dapat financial freedom. Saya langsung bilang, lah ini kan belum pernah Ibu Nani bicara soal duit. Sekarang Ibu Nani mau cerita duit. Ternyata Ibu Nani pun merasa begitu. Saya tuh nggak pernah bicara duit. Dan saya percaya, mungkin banyak orang nanti akan bilang gini, Ibu Nani sekarang mulai matre. Mulai memberi janji angin-angin palsu. Bisa. Tapi mari saya mengajak semua yang ada di sini. Ini sebuah momentum yang harus kita tangkap. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang mandek. Bukan Tuhan yang zaman dulu. Memang Yesus tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu sifatnya, kasihnya. Semua itu tidak berubah. Tetapi dia ingin mengubah kita. Kalau soal financial freedom itu Tuhan itu dari dulu juga pengen kita dilepaskan. Tapi belum waktunya. Sekarang ini loh di Sion baru diajarkan. Dan sumbernya adalah Ibu Nani yang dulunya ngajak intim terus. Dan itu bagus. Dasar keintiman itu akan membuat kita lebih mudah untuk terima financial freedom. Amin. Amin. Nah, jadi jangan keraskan hati kita. Model apa nih sekarang? Model apa sih? Oh, modelnya Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan ayat 9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan mereka itu meragukan aku. Jadi sebenarnya kita itu kenapa seringkali kita keras hati, seringkali kita mencobai Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Karena sebenarnya kita tuh kurang percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan ya pasrah, gelondongan. Ya kan, mau dibawa kemana? Saudara-saudara kalau naik kendaraan umum, pasrah nggak sama sopirnya? Apa berdiri di sebelahnya? Awas, kiri, kanan, direm? Enggak kan? Kita percaya sama seperti itu. Jangan ragukan Tuhan kita. Dan seringkali kenapa kita tidak bisa melihat dan mengerti jalan Tuhan? Karena kita meragukan Tuhan. Kalau sudah ragu itu sudah nggak bisa percaya. Dan itulah yang membuat kita itu menjadi tidak terima janji Tuhan. Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7 dikatakan dia menunjukkan kepada Musa cara kerjanya kepada umat Israel. Dia sedang menunjukkan kepada Musa bagaimana dia mengerjakan. Itu di the message-nya. Tetapi kalau sama bangsa Israel cuma ngasih rencananya saja. Caranya Tuhan mengerjakannya enggak dibuka. Kenapa? Karena bangsa Israel itu bangsa yang senangnya lihat perbuatannya Tuhan. Dan perbuatan Tuhan itu hasil. Jadi melihat, Tuhan bikin mujizat, senang sekali. Itu hasil. Tapi tidak dilihat bagaimana Tuhan itu, kenapa Tuhan buat itu. Dan Musa menangkap itu. Dan saya mau katakan di sini, kita harus orang-orang yang mencari cara kerjanya Tuhan. Bukan mujizatnya. Kalau mujizat itu sudah pasti Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan itu cuma hasil. Akhirnya kita gak ngerti bagaimana caranya. Saya ada beberapa kesaksian. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini kudu cepetnya. Saya ceritakan sekolahan. Ini terjadi beberapa waktu. Waktu sekolah masih baru. Masih baru itu jadi gurunya tuh double gitu ya. Karena muridnya masih sedikit. Kelas 1 sama kelas 2 SD. Kelas SMP kelas 7 sama 8. Baru itu. Kami punya satu orang guru yang S2
S1-nya sejarah, S2-nya teologi. Hebat ya, rohani sekali. Tetapi kami punya masalah dengan satu guru ini. Karena pada waktu itu kami punya kepala sekolah semua. Dari TK, SD, SMP, SMA. Semua tidak ada yang punya pengalaman di pendidikan. Walaupun semua sarjana. Tapi semua itu adalah orang-orang eklesia. Jadi yang benar-benar kami itu waktu berdoa kan kita harus cepat minta izin. Harus ada kepala sekolah dan sebagainya. Dan kami punya kepala sekolah SMA juga sarjana teknik tapi bukan sarjana pendidikan. Dia tidak pernah mengelola sekolah, tidak pernah jadi pengurus sekolah. Yang pernah jadi pengurus sekolah tuh satu-satunya di yayasan cuma saya. Pernah jadi pengurus sekolah di yayasan yang lain. Nah, pada waktu itu ini guru karena dia S2 teologi dan dia sudah pengalaman juga mengajar dan sebagainya. Dia menganggap enteng si kepala sekolah ini. Terus dia mengajakin guru-guru yang lain untuk seperti mulai merendahkan si kepala sekolah. Saya melihat itu. Aduh Tuhan, bagaimana caranya ini ya? Ini sudah terlanjur diterima. Sedangkan kalau dia diberhentikan pun juga caranya apa? Harus punya alasan dan siapa yang menggantikan. Cuma dibawa ke Tuhan. Tiba-tiba ada job fair di UKSW. Saya bilang sama pengurus yayasan, Sir Steve waktu itu belum jadi dirpel. Saya bilang, Sir kesana Sir. Barangkali ada guru-guru, kita kan butuh guru juga tahun depan tambah kelasnya. Singkat cerita hanya ada satu yang melamar, sejarah. Saya langsung pikir, kok sejarah ya? Sedangkan saya itu lagi gemes sama guru sejarah ini. Saya bilang, dipanggil interview, singkat cerita diterima. Guru-guru lain mempertanyakan, Miss, kita kelasnya masih sedikit, masa guru sejarah punya 2? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Tapi kenapa Tuhan membawa guru sejarah ini melamar dan cuma satu-satunya? Kalau mungkin macam-macam banyak, saya saya bisa ragu-ragu untuk terima dia. Tapi kalau cuma satu, saya ingin belajar. Kenapa ya? Aneh sekali. Segitu banyak orang butuh pekerjaan, kenapa cuma satu? Saya terima. Bulan Desember dia masuk. Padahal Desember itu sebenarnya anak tes, nggak apa-apa. Januari kita buka sekolah, guru sejarah yang lama itu tiba-tiba dia WA saya dan mengatakan, nggak tahu WA atau BBM waktu itu. Dia bilang, Miss, aku belum bisa datang karena aku nggak dapat tiket. Oke. Terus besoknya dia bilang, aku sebenarnya udah sampai Cirebon tapi kakakku meninggal. Jadi aku balik lagi ke kampung. Oke, saya bilang. Saya tidak repot karena saya sudah punya guru baru. Jadi sejarah di itu. Nggak berapa lama dia kasih lab bahwa dia sakit tifus dan dia belum bisa balik. Miss, aku maaf nggak bisa balik karena aku sakit tifus. Nanti kondisiku baik aku balik. Oke. Januari gajian saya bayar. Ketika kita bayar dia bilang, Miss, aku kan belum masuk nih selama Januari. Kok dibayar? Ya itu kan kewajiban kami. Saya bilang gitu. Akhirnya dia masuk Februari, dia kemudian dia masih sakit. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Miss, ini kok aku nggak sembuh-sembuh ya? Gimana kalau aku off dulu? Oke, saya cuma oke aja dulu. Akhirnya dia bilang gini, gimana ya Miss? Kalau aku off dulu sementara, nanti aku masuk lagi. Saya bilang, Bapak sudah bilang off dan dia bilang mengundurkan diri juga. Tapi kata ibuku baiknya diterang bangsa. Saya bilang nanti kamu ngelamar lagi. Tergantung saya terima apa tidak. Diganti sama Tuhan. Saya bingung. Cara Tuhan bisa bikin. Saya gak ngomong cara Tuhan bikin orang sakit ya. Tapi saya tidak tahu apakah kelemahannya dia adalah sakit. Cuma yang saya tahu bagaimana cara Tuhan itu membereskan semua hasil dari doa dan pergumulan kami dengan caranya sendiri. Yang kedua, satu hari waktu itu kami lagi pergi ke Israel. Jam 2 malam saya ditelepon. Guru matematika saya siang masih ngajar, pagi masih ngajar, sore dibawa pulang sama Tuhan. Saya bingung. Hah, gimana? Akhirnya ketika saya pulang, bingung. Tapi anak-anak lagi PTS, tes tengah semester. Jadi nggak ada pelajaran. Semua kumpul dan kita mulai bagaimana caranya mengcover pelajaran matematika di SMA. Wah, ganti jadwal, pinjem guru SMP dan semuanya digerombak ganti jadwal. Ya, itu manusia kan kita gitu. Tapi tiba-tiba belum sampai anak selesai PTS, tiba-tiba ada lamaran guru. Di bulan September mana ada guru ngelamar sih? Sekolahan semua juga udah punya guru, tapi dia melamar dan ini guru matematika.
Saya panggil gurunya, saya tanya, kenapa kamu? Ya saya curiga juga ya manusia. Kenapa kamu baru ini? Sebenarnya saya mengajukan untuk jadi PNS ya, ASN sekarang sebutnya, pegawai negeri. Tapi masih tertunda karena ngantri. Kemungkinan tahun depan. Jadi benar, dia masuk mengajar. Dan saya mau katakan ya, tidak satu hari pun pelajaran matematika kosong. Begitu anak selesai tes, langsung ada yang mengajar matematika. Jalan Tuhan. Dan seringkali jalan Tuhan itu kita nggak ngerti. Tapi sebelum semua terjadi, dia sudah kerjakan segala sesuatu. Itu caranya Tuhan. Tapi seringkali kita menjadi pola hidup. Jalannya Tuhan mesti begini. Contoh, saya sendiri. Saya pada waktu itu sebelum menikah, saya terganggu dengan tiroidnya. Tiroidnya ini sakit sekali sakit. Satu ketika saya datang ke sebuah ibadah. Dan kemudian saya mendapatkan rema bahwa saya akan sembuh. Waktu itu saya gak bisa nyanyi, gak bisa ngomong karena sakit sekali. Dan saya minum obat. Biasanya minum obat 2-3 hari akan sembuh. Dan waktu itu ditantang sama hamba Tuhannya. Siapa yang mau sembuh angkat tangan, nanti saya doain. Tapi di tempat. Jadi saya duduk di situ ya angkat tangan. Hamba Tuhannya lewat. Wong saya angkat tangan tuh nggak pendek-pendek loh, tinggi loh, pengen sembuh. Dilewati, nggak ditumpangin tangan. Loh, kok udah hamba Tuhannya udah balik ke depan? Padahal tadi di samping saya, tiba-tiba dia jalan. Tapi waktu itu rema datang ke saya pasti sembuh. Dan saya bilang gini, Tuhan aku percaya, aku nggak perlu ditumpangin tangan sama manusia. Aku perlu ditumpangin tangan sama Engkau. Dan seketika selesai, puji-pujian saya nyanyi sekeras-kerasnya. Sampai belum suami masih pacar ngeliatin aja, ngapain sih nyanyi kok teriak-teriak gitu. Karena saya ngetes dan itu sembuh total. Setelah saya menikah, saya di Cirebon itu kira-kira sekitar 18 tahun kemudian sakit lagi nih. Dan sakitnya itu bengkak, jadi membesar. Kalau saya pulang ke Jakarta, mami saya bilang gini, kok kamu lehernya jadi gede loh, coba diperiksain. Pokoknya semua, adik ipar saya semua negur. Jadi saya nggak percaya diri gitu. Saya terus beriman, saya pernah disembuhkan. Kali ini saya pasti disembuhkan. Saya doa ngotot terus, nggak sembuh-sembuh. Sakit, bengkak, ya membesar bukan bengkak. Tidak sembuh-sembuh. Sampai satu ketika saya datang ke Ibu Nani, saya bilang, yuk saya minta didoakan soal ini. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu ke Singapura, nurut apa kata dokter. Saya datang ke Singapura, dokternya bilang operasi. Saya gak mau, saya takut operasi. Cari dokter lain lagi, suruh operasi lagi. Saya gak mau, saya mau cari yang lain. Suami saya bilang begini, cari yang sampai dokter itu sehati dengan kamu untuk tidak operasi. Gak bakal ketemuin. Konfirmannya bilang nurut apa kata dokter. Akhirnya saya dioperasi. Yang saya mau katakan adalah begini, saya berkonsep dulu saya pernah disembuhkan tanpa operasi. Sembuh total sampai sekian belas tahun, tidak pernah merasakan apa-apa lagi. Dan saya pikir konsep itu Tuhan akan kerjakan lagi dalam diri saya, dan ternyata tidak. Dan itulah cara Tuhan. Maksud Tuhan apa sih sebenarnya? Banyak. Ketika saya sampai di Singapura, saya cukup lama dengan adik ipar saya, banyak sharing. Di sana saya ketemu dengan orang Indonesia yang juga sakit kanker dan kita bisa berdoa sama. Ada banyaklah rahasia Tuhan yang Tuhan kerjakan waktu itu. Tapi yang saya mau pelajari di sini, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Yes, saya mengatakan jauh lebih tinggi. Misteri memang tak terselami jalan Tuhan. Tetapi itu bisa kita kenali ketika kita, kemarin kan dibilang, baca firman, deklarasi, praise and worship. Saya banyak sekali Tuhan bicara saat praise and worship. Saat saya duduk di sana Tuhan bicara. Saat kita puji-pujian, saat membaca firman, Tuhan bisa bicara dan dia akan beritahukan jalan-jalannya. Musa mengenal Tuhan karena dia mengenal jalan-jalannya. Tetapi orang Israel hanya mengenal perbuatannya. Banyak orang hanya kepingin menyaksikan dan mengalami perbuatan Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Itu hasil dari sebuah pembelajaran.
Tuhan menginginkan kita menangkap jalan-jalannya. Jadi nanti kalau kita sudah dapat firman, kita lakukan. Mari kita belajar menyelami cara Tuhan untuk mendidik kita. Karena cara Tuhan mendidik saya, cara Tuhan mendidik Ibu Guatlan, cara Tuhan mendidik orang lain, itu bisa berbeda-beda tergantung karakter kita juga. Kalau kita orang yang keras ya barangkali sedikit dijotos. Kalau orang yang lembut barangkali Tuhan akan lulus. Saya nggak tahu, bukan berarti Tuhan seperti itu. Karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk membuat kita ngalami apa yang dijanjikannya. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya kita anak-anak Tuhan yang harus mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diselami. Jalan-jalannya nggak bisa diselami. Tapi dia mau untuk kita percaya bahwa jalan-jalannya itu sempurna buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bicara tentang misteri ya. Misteri itu adalah sesuatu hal bisa kemungkinan buruk tapi bisa kemungkinan sangat spektakuler ya. Yang namanya misteri. Tapi seringkali kita berpikir kalau misteri itu jelek ya, belum tentu. Belum tentu. Jadi kita harus percaya, tadi dikatakan kita itu domba, ada gembala yang ada di depan. Gembala itulah yang akan membawa kita ke air yang tenang dan kepada rumput yang hijau. Ya, percayalah, gembala kita tidak akan membawa kita ke tempat yang kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Ya. Gembala itu sebenarnya kalau saya baca di satu buku tentang gembala, jadi gembala itu sehari sebelumnya, jadi gembala itu sudah membawa domba-dombanya dimasukin ke kandang, ditutup kembali, sudah dihitung dan tidak ada yang sakit, sudah kamu istirahat. Gembala itu tidak istirahat. Gembala itu akan pergi ke padang. Dia akan mencari akan rumput-rumput yang bakal besok dombanya akan dibawa ke situ. Jadi gembala itu sudah menyediakan. Dia lihat padang-padang rumput yang lain. Oh, di sini rumputnya bagus. Sebelah sini rumputnya bagus. Saya besok akan membawa domba saya pergi ke tempat itu. Itu gembala ya. Jadi percayalah, domba itu enak-enak tidur ya. Dia nggak ngerti besok tuh mau dibawa kemana. Tapi dia percaya kepada gembalanya. Besok dia dikeluarkan dari kandang, dibawa nurut sama gembalanya. Dibawa nurut, ternyata dia wow, kok sudah disediakan makanan yang enak banget. Itu gembala domba. Kita punya gembala yang luar biasa. Lebih lagi akan menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk semua yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Karena salah satu pintu yang terbuka saat kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau memang penuh dengan misteri. Tapi satu perkara kami tahu, domba tidak pernah tahu kalau sesudah dia masuk ke kandang, gembalanya tetap tidak istirahat. Kami tahu Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Sekalipun kami sudah istirahat, kami tahu Kau tidak pernah beristirahat Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu amat sangat baik buat kami. Sekalipun banyak misteri yang kadang-kadang kami tidak tahu. Ngeri-ngeri sedap mengikut Engkau Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu, itu sangat baik. Kami percaya kepadamu. Apa yang Kau berikan kepada kami adalah yang terbaik dari yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau menyediakan diri kami untuk
memasuki akan masa-masa berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami. Biar Kau layakkan kami untuk melihat, mata kami akan melihat akan pintu-pintu yang terbuka. Tangan kami siap untuk menerima semua yang sudah Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, jagai hati kami untuk tetap mengingat ya Tuhan, bahwa semua yang Kau anugerahkan kepada kami, supaya kami menjadi bendahara yang setia dan dapat dipercaya. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami mengerti bahwa Engkau memberkati kami karena Engkau ingin kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Buat kami bisa mencapai akan hal itu Tuhan. Dan layakkan kami untuk menikmati akan apa yang sebenarnya menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak sekali anak-anak-Mu yang selalu melakukan doa peperangan, menjalani akan negeri ini. Engkau memberikan talenta-talenta buat mereka. Engkau memberikan suatu wawasan, Engkau memberikan ketajaman. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak-Mu mendapatkan bagian yang sendiri-sendiri. Kami berdoa saat ini ya Bapak. Kami tetap mau berdoa. Biarlah Engkau yang memegang kendali. Sampai ujungnya Tuhan. Engkau memilihkan presiden yang terbaik menurut Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tetap pegang kendali keadaan masyarakat di Indonesia, keadaan politik di Indonesia, keadaan perekonomian di Indonesia. Kami tahu Engkau lah yang akan mengaturnya. Terima kasih untuk semuanya. Hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau berikan kepada Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Untuk dapat mengelola akan negara ini seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa, minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang istimewa. Karena Engkau tahu keadaan saat ini Tuhan. Dengan kemarau yang panjang, dengan panas yang sangat tinggi. Engkau tahu Tuhan keadaan yang ada. Kami saat ini datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan memberikan daya tahan tubuh. Sehingga kami tetap kuat dan sehat. Dan dapat menyelesaikan semua tugas kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua musibah yang Kau izinkan terjadi. Kami tahu Kau akan pegang kendali dan tidak akan sampai membinasakan akan negara ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau melakukan semua kegiatan kami Tuhan. Sebagian dari kami akan pulang ke tempat masing-masing. Anugerah dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami Tuhan. Atas mata kami. Atas telinga kami ya Tuhan. Atas bibir, mulut kami dan hati kami. Buat kami tetap percaya bahwa dalam hidup kami, perjalanan kami ada dalam rencana-Mu. Semua yang tidak baik, roh keraguan-raguan dan ketakutan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Berkati kaki kami dalam kami berjalan pada hari ini. Biarlah setiap perjalanan kami dan semua apa yang kami kerjakan ada dalam rencana-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kami.
kami akan menerima hak bagian kami hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.